Sambil menikmati keindahan alam yang masih asri di lokasi hutan jati milik perhutani. Sekelompok para layang sayap elang dari Malang, Jawa Timur terbang secara bergantian dari ketinggian 200 meter di Gunung Sukmo Ilang, Kecamatan Wuluhan. Dari udara, mereka melihat langsung keindahan alam pegunungan Jember Selatan, hamparan hutan jati, serta pemukiman penduduk dan hijaunya area persawahan yang luas. Pelatih Ridwan Asnan mengaku bahwa tempat wisata Simbat yang ada di Gunung Sukmo Ilang milik RPH Glundengan Kecamatan Wuluhan sangat potensial untuk dijadikan tempat berlatih para layang. Namun selain itu juga perlu adanya perbaikan akses jalan menuju puncak agar banyak penghobi olahraga para layang berlatih di tempat ini. Terlebih bisa meningkatkan potensi wisata di wilayah setempat. Nantinya Ridwan Asnan bersama tim sayap elang akan sering datang ke tempat tersebut. Bagus, cocok, tinggal kendalanya tempat take off-nya sama jalan aksesnya. Itu aja. Kalau ketinggiannya bagus, tempat landingnya bagus, anginnya ya bagus. Ini sekarang sebenarnya pas aturannya angin barat sama selatan ke tenggara itu. Pas angin lagi terbangnya lagi malu-malu dia, terutama kesehatan, ya, jam terbang. Gitu. Ini ketinggiannya ini kalau selisih ketinggian ini sekitar 150 sampai 200 meter. Di tempat Simbat ini cocok nggak dibuat event nantinya? Cocok. Tinggal itu aja, makanya kendala tinggal jalan. Sarana sarprasnya itu. Nah, jika Anda mempunyai hobi olahraga ekstrim para layang, bisa mencoba langsung di tempat wisata Simbat yang berada di kawasan Gunung Sukmo Ilang, milik perhutani RPH Glundengan Kecamatan Wuluhan, Jember. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Jember memeriksa Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Ahmad Imam Fauzi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Yesiana Arifah, serta mantan Kepala Dinas Kesehatan Siti Nurul Komariah. Ketiga pejabat tersebut dimintai keterangan terkait dengan kelanjutan penyidikan kasus korupsi proyek Pasar Manggisan yang telah membuat mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Anas Ma'ruf menjadi tersangka. Selang 6 jam pemeriksaan, salah satu saksi keluar yakni Yesiana Arifah, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air keluar dari kejaksaan. Namun saat hendak diwawancarai, Yesiana memilih bungkam dan diam, bergegas menuju keluar kejaksaan. Senada dengan Yesiana, Fauzi juga keluar terakhir juga memilih diam dan bungkam. Kasipitsus Adi Setio Wicaksono mengatakan sedianya memanggil 4 ASN, namun hanya 3 yang memenuhi panggilan tersebut. Di mana seluruh ASN ini diperiksa kasus Pasar Manggisan yang diduga mengetahui kasus korupsi Pasar Manggisan. Dirinya akan menindaklanjuti kasus ini termasuk akan memeriksa saksi-saksi lain yang diduga mengetahui kasus korupsi Pasar Manggisan. Ini ketiga orang tersebut diduga juga ya kan termasuk sumbangan dari pihak-pihak, yaitu pihak-pihak terkait juga yang mengetahui bagaimana proses atau terjadinya kegiatan pembangunan Pasar Manggisan tersebut. Dah itu aja. Memang banyak yang kita tanyakan juga sama beliau. Ya kalau yang sedang kita, pokoknya nanti kita panggil lagi. Ada yang beberapa pihak kita panggil lagi. Tidak hanya satu. Makanya tadi pagi kan ada juga teman-teman yang nanya juga kan berapa saksi, udah 24 terus nanti ada berapa lagi. Kita nggak bisa kunci ada berapa saksi nanti yang akan memberikan keterangannya untuk mengungkap fakta hukum yang ada. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Menurut Rektor IAIN Jember, Profesor Babun Suharto, proses perubahan status ini tinggal tahap visitasi dari Menpan RB. Jika visitasi sudah selesai, maka akan diajukan ke Presiden untuk mendapatkan perpres perubahan status tersebut. Saat ini syarat-syarat perubahan juga sudah terpenuhi, baik dari sarana maupun prasarana hingga jumlah mahasiswa.
Selain itu, Babun juga menjelaskan pihaknya akan gencar melakukan pembangunan sarana dan prasarana kampus Jember dan juga Lumajang. Di tahun ini ada sekitar 9 IAIN yang beralih status menjadi UIN dan IAIN Jember menempati posisi pertama dalam penilaian perubahan status. Di Kementerian Agama ini ada 4 jalur. Yang pertama yang dilaksanakan oleh panitia pusat, panitia SPAN UM, ya, itu ada yang namanya SPAN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional, PTKIN, dan PTKN. Di tahun 2020 ini, Pagu yang kami tetapkan bersama-sama dengan dekan pimpinan yang lain itu sebesar 3.420. Kalau dibanding dengan jumlah penerimaan tahun yang lalu 2019 ini turun 1.000 ya, 1.000 mahasiswa. Kenapa gitu ya, ada penurunan? Karena ini tidak lain adalah dalam rangka untuk memenuhi surat edaran dari Dirjen. Ada beberapa program studi khususnya di Fakultas Tarbiyah itu tidak boleh lagi menerima mahasiswa baru ya, dengan bebasnya itu ada batasan-batasan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember Lumajang Lutfi Isa Ansori menyayangkan adanya gambar calon bupati yang mencantumkan logo sekolah, sebab hal itu dinilai melanggar aturan dan merugikan pihak sekolah. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur SMA Negeri 1 Jember, diminta untuk berkirim surat juga ke Bawaslu, sebab gambar tersebut dinilai sudah melanggar undang-undang terkait pemilu. Lutfi meminta kepada pihak yang memposting gambar tersebut untuk segera menghapusnya, karena hal itu dianggap merugikan instansi pendidikan, khususnya SMA Negeri 1 Jember. Memang secara awal kita mendapat informasi, langsung kita perintahkan kepada kepala sekolah untuk menulis keberatan kepada yang bersangkutan yang memposting itu. Nah, tentu saja arahan saya tidak boleh, artinya lembaga sekolah itu seperti yang di undang-undang tentang pemilu ya, bahwa untuk tempat ibadah termasuk juga lembaga sekolah itu tidak boleh untuk kegiatan berkaitan dengan politik, termasuk juga penggunaan atribut-atribut sekolah, logo sekolah dan sebagainya. Jadi jelas itu sangat merugikan lembaga sekolah. Atas kejadian tersebut, Lutfi meminta kepada seluruh SMA SMK agar berhati-hati sehingga tidak ada lagi calon bupati yang mencantumkan logo atau atribut sekolah pada gambar yang dipublikasikan melalui media sosial. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Air yang keluar dari sela-sela keramik ruangan kelas yang baru selesai direnovasi ini terjadi sejak Senin lalu. Hingga saat ini ruangan kelas tidak bisa digunakan karena tergenang oleh air. Bahkan air juga mengalir keluar kelas melalui celah pintu. Sekolah Dasar Negeri Curatakir 3 Kecamatan Tempurrejo Kabupaten Jember ini mendapatkan bantuan renovasi 3 ruangan kelas dari pemerintah Kabupaten Jember melalui APBD tahun 2019 sebesar Rp179 juta. Menurut Agus Wahyudi, guru kelas 6, keluarnya air dari sela-sela keramik ruangan kelas ini sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka. Selain itu, Agus juga menambahkan keluarnya air ini sebenarnya terjadi sebelum direnovasi, dengan harapan usai direnovasi air tidak lagi keluar. Adanya supaya air itu tidak keluar lagi, mungkin ada jalan lain, yaitu buat selokan atau apa, supaya air itu tidak nyumber masuk ke dalam kelas. Soalnya nanti kalau misalkan tetap seperti itu, akan mengganggu adanya KBM. Itu satu. Kedua, dan juga anak-anak akan selalu bermain air, terganggu dengan pelajarannya. Soalnya namanya anak-anak suka main air. Kalau harapan saya itu ya tidak-tidaknya kontraktor datang sini lihat, dibetulkan ya apa solusinya baiknya, nanti supaya sekolah itu tidak terjadi lagi
Seperti yang tahun-tahun lalu, kalau tahun-tahun dulu sebelum dirahap juga seperti ini Mas. Tetap banjir seperti ini, dirahap juga tetap banjir. Harapan kita ini kan supaya dirahap itu supaya tidak banjir. Nah, harapan kita. Tapi kok tetap masih banjir, bagaimana solusinya? Meski selesai direnovasi, pihak sekolah sampai saat ini belum menerima kunci dari pihak kontraktor. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sepanjang 4 km jalan penghubung Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro melalui Dusun Penggungan menuju Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul rusak parah. Sejak puluhan tahun, jalan ini terkesan tak pernah diurus atau diaspal. Parahnya, apabila turun hujan, jalan menjadi licin dan sulit untuk dilalui. Kondisi ini tentu sangat disesalkan oleh warga sekitar, karena keberadaan jalan ini dapat mempersingkat jarak tempuh perjalanan warga dari sekitar Semboro menuju jalan raya sekitar Kelatakan dan Gambirono. Nama bunda Buari, keng tempat bunda panggungan mau dek cuman Pak Soeharto saya ngecek pelecehan dah deko. Sampai senoto selain presiden sampai kade pun Pak. Sobung sampai senoto nego. Mentah deko dan rakyat masih taman ikan gedang. Banyak orang labu, kan jadi lah. Wah, tak macam ni kau. Do demo nego ain ni kau. Tanggul bi Semboro. Kasalebarkannya sebang bi ka Tanggul kan si aleng-leng. Mau di Pak Soeharto nih kau, sobung anu sekali. Sampai salen presiden sampai kali nih sampai sononto. Tinggi bengki sampai kali. Bani keng anu. Orang ni bulannya orang kanja. Bengki bagian yang saya baca. Anak-anak sekolah aku mana nyaman. Selain itu, para pelajar juga sangat berharap jalan tersebut segera diperbaiki agar perjalanan ke sekolah semakin singkat sehingga tak lagi terlambat mengikuti pelajaran. Oh, belum pernah Pak, ini sudah lama dari saya belum lahir nih, jalannya sudah rusak ini Pak. Kalau musim hujan, kalau mau sekolah itu menghambat sekali Pak, soalnya dari segi jalan itu sangat rusak, terus banyak anak yang jatuh sering jatuh gitu. Ya semoga saja ya kedepannya ini ya diaspal gitu Pak, soalnya buat jalan-jalan mau ke kota mau ke mana ini jalannya itu enak gitu Pak. Terus karena desa-desa lain sudah diaspal ya Pak? Desa-desa lain sudah diaspal gitu. Dari Tanggul, Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Salah satu usaha untuk meningkatkan produk hasil pertanian, salah satunya dengan mengurangi dan membasmi hama yang menyerang tanaman. Tikus merupakan salah satu hama yang menjadi musuh utama para petani. Sejak awal bulan Desember 2019, populasi hama tikus di wilayah Kecamatan Balung berkembang biaknya cukup pesat. Tanaman padi dan jagung milik petani banyak yang rusak karena diserang oleh hama tikus. Tikus merupakan hama endemik wilayah persawahan yang ditanami padi. Binatang pengerat ini dikenal sebagai hewan yang sangat cepat untuk berkembang biak dan sulit dikendalikan. Dalam 1 tahun, 1 ekor tikus mampu beranak hingga 5 kali. Dalam sekali beranak, tikus dapat melahirkan sebanyak 6-10 ekor. Hal ini yang membuat meledaknya populasi hama tikus di wilayah Kecamatan Balung. Untuk khusus hama tikus ini, perkembangbiakannya itu sangat cepat ya. Jadi perkembangannya itu 1 kali beranak itu bisa sampai mencapai 12 ekor kurang lebihnya. Itu pun berpasang-pasangan biasanya. Jadi jantan sama betina. Itu kemampuannya sampai 12 bisa. Perkembangbiakan tikus 1 pasang itu dalam 1 tahun itu bisa beranak 4 kali, itu populasi bisa mencapai 1.000 lebih ya, 1.000 lebih kurang lebih kalau nggak salah 1.048 itu 1 pasang jantan betina. Itu bayangkan kalau ada beberapa pasang. Biasanya tikus ini menyerang ya mulai kurang lebih umur ya 10 hari lah, mungkin 10 hari yang sudah bisa makan sendiri. Ini otomatis tikus itu sudah keluar, jadi bisa menyerang tanaman padi ya.
atau tanaman yang lain. Jadi masih muda itu sudah keluar sudah tikus itu. Untuk mengantisipasi serangan hama tikus, petani sudah melakukan berbagai upaya dalam memberantas hewan pengerat tersebut. Mulai dengan cara memberikan makanan yang sudah diberi racun, memasang pagupon burung hantu, pengomposan asap, dan memberikan pagar plastik di sekeliling persawahan. Dari Balung, Bambang Sugarto, Jember 1 TV melaporkan. Petani padi Desa Padomasan, Kecamatan Jombang terancam gagal panen. Menurut petani, tikus yang menyerang tidak hanya berjumlah ratusan tikus, melainkan mencapai ribuan. Saat malam hari, tikus-tikus tersebut menyerang ratusan hektar tanaman padi yang masih berumur 1 atau 2 bulan. Bahkan persemaian benih padi pun juga rusak diserang hama tikus. Para petani mengaku bingung menanggulangi hama tikus tersebut. Metode pemasangan penghalang plastik pernah diterapkan, namun cara ini gagal total karena tikus sangat mudah menjebol plastik ataupun menaiki pagar plastik tersebut. Penggunaan racun pun sudah dilakukan petani. Setiap pematang sawah diberi segenggam beras atau gabah yang sudah dicampur racun. Namun cara ini juga kurang berhasil. Tanaman padi tetap rusak diganyang hama tikus. Sebagai bentuk ikhtiar, para petani di Desa Padomasan mulai melakukan cara baru, yaitu pemasangan kawat tembaga yang dialiri listrik bertegangan tinggi melalui genset. Menurut petani, bangkai tikus yang tersengat listrik bisa mencapai 2.000 ekor. Liwer namun nunggoni genset tok ngoten. Niku diparingi genset napa desel niku awan apa bengi? Dalu. Lawan mboten nggih? Mboten. Lah medali tikus niku awan apa bengi, Bu? Nggih dalu. Napa kathah Bu tikus sing mriki? Nggih nemen. Kathah ewonan. Angsal 1000 barang. Loh, carane ya napa kok sampai angsal 1000? Nggih nek incing dipilih. Pun pecah niku. Kesetrum niku nggih? Nggih. Sakedhone pinten Bu lek mburuaken? 108 dasa. Lah niki kok sampean garap dhewe napa? Lah kaya terus mboten enten damel blonjo. Dari Padomasan Jombang, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dari hasil keterangan M. Faris Nur Hidayat dan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Anas Ma'ruf yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi Pasar Manggisan, Wakil Ketua Panitia Angket David Handoko Seto menjelaskan banyak informasi yang penting diantaranya yakni memang benar adanya pengkondisian pinjam bendera difasilitasi oleh Faris dan dilakukan juga oleh Sugeng Irawan Widodo untuk proyek pengerjaan kecamatan, puskesmas, pustu, dan ruang terbuka hijau atau RTH. Saat meminta keterangan dari Faris, David menyampaikan bahwa Faris pernah mendengar statement dari Sugeng Irawan Widodo bahwa total uang yang dikumpulkan dari rekanan yang dipinjam benderanya 10%-nya merupakan hak dari Bupati Jember Faida. Terlebih lagi, David menjelaskan bahwa pengkondisian setiap proyek pembangunan di Jember selalu melibatkan Ahmad Imam Fauzi, Kepala Bapeda, Yesiana Arifa, Kepala PU Bina Marga dan SDA, Danang Andreas Mara, Kabak Umum dan Bupati Jember. Kegiatan tersebut selalu dilakukan di pendopo. Menurutnya, Faris sendiri menjadi orang kepercayaan dari Sugeng Irawan Widodo yang mendesain seluruh proyek pembangunan di Jember. Artinya dugaan tindak pidana korupsi bahwa Bupati Jember ikut serta mengarahkan kegiatan barang dan jasa ini atas perintah Bupati Jember. Ia menilai orang-orang yang disebut oleh Faris merupakan orang-orang yang pernah ada di Pokja ULP Kabupaten Jember. Di ending pertemuan disebutkan bahwa ada statement daripada Pak Widodo atau Pak Dodi ini dari sekian banyak uang yang dikumpulkan dari rekanan yang dipinjam bendera yang disetor langsung ke rekening atas nama Pak Dodi ini 10%-nya adalah haknya Bupati. Ini yang paling menarik menurut saya. Artinya ketika kita bicara soal Bupati 3B dalam konteks ini ya tapi nanti perlu pembuktian, itu urusannya aparat penegak hukum. Nah, kami melihat Bupati juga ikut terlibat di sini, seperti itu. Dan saat pengkondisian semua kegiatan proyek ini semua dilakukan di pendopo. Di pendopo itu di situ selalu ada Fauzi, Kepala Bapeda, selalu ada Bu Yesi, ada Danang dan sebagainya, dan dipastikan selalu ada Bupati. David menambahkan untuk data berapa jumlah uang tersebut yang ditransferkan belum tahu detailnya, bahwa sudah ada bukti transfer yang sudah dicetak oleh Kejaksaan Negeri Jember.
Sayangnya saat dimintai konfirmasi melalui telepon seluler oleh awak media, Bupati Faida belum memberikan respon. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Stok beras di Kabupaten Jember sampai hari ini masih di angka 51.000 ton dan stok tersebut masih cukup untuk persediaan hingga setahun ke depan. Meski terdapat kenaikan harga untuk jenis beras premium namun tak sampai 1%. Kenaikan ini dipicu karena cuaca dan banyaknya petani yang masih belum melakukan panen. Masyarakat Jember khususnya dihimbau tidak terlalu khawatir dengan stok maupun harga beras. Meski cuaca tidak terlalu mendukung, namun untuk pasokan dan stok beras di Bulog Jember masih terpantau aman dan dipastikan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk stok di Perum Bulog cabang Jember cukup aman, banyak, kita masih ada sekitar 51.000 ton. Ada 50-50 antara premium dan medium. Memang kalau dilihat dari situasi saat ini, di mana panen masih baru mulai di akhir bulan Maret, jadi ya ada kenaikan harga, utamanya di sisi beras premium. Dan juga kemarin kita juga dengar rilis dari BPS juga ada kenaikan sekitar 0,75% di sisi beras. Panen raya beras untuk awal tahun ini di Jember diprediksi akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pemukiman warga di Dusun Kerajaan, Kecamatan Ajung pada Kamis malam terendam banjir usai hujan lebat yang turun sejak Kamis sore menyebabkan sungai sekitar rumah warga meluap. Setidaknya ada 6 rumah dan 1 musola yang terendam banjir. Menurut warga, banjir terjadi mulai pukul 5 sore tepatnya menjelang maghrib. Sampai malam debit air terus meninggi. Puncaknya pada sekitar jam 9 malam air semakin tinggi mencapai lutut orang dewasa. Warga yang terdampak pun langsung melakukan tindakan seadanya dengan menutup rumah serta mengamankan barang elektronik agar tidak rusak terkena air. Sekitar sore, Mas. Sore. Ini apa aja Mas yang terdampak Mas? Namanya ada musola juga yang kena. Oh iya. Ini masuk lingkungan apa Mas? Lingkungan kerajaan Mas. Kerajaan. Ini kalau dari tetangganya sampai berapa rumah ini yang kena? Sekitar 1,5 Mas. Dari tan sini Mas. Itu naik karena kali apa Mas? Belakang apa ada sungai apa? Naik dari sungai. Di sungai Mas. Sudah biasa apa baru kali ini yang besar ini? Tiap tahun Mas. Tim reaksi cepat dari BPBD Jember langsung turun ke lokasi banjir untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan dan melakukan pengecekan ke aliran sungai untuk mengetahui penyebab meluapnya air ke pemukiman warga. Selain merendam rumah warga, banjir juga berdampak ke sumur-sumur warga yang kini kondisi airnya keruh. Dari Ajung, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Rapat koordinasi persiapan penerimaan dokumen dukungan bakal calon perseorangan ini berlangsung di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Rapat koordinasi ini diikuti oleh 19 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang tahun ini menyelenggarakan pemilihan umum. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyiapkan persepsi dan regulasi serta tata cara penerimaan dokumen dukungan bakal calon perseorangan yang akan maju dalam Pilkada tahun 2020. Pada tanggal 19 hingga 23 Februari 2020, KPU Kabupaten maupun Kota sudah bisa menerima dokumen dukungan dari bakal calon yang maju Pilkada melalui jalur independen. Namun, pada tahapan pemilu tahun 2020 ini berbeda dengan pemilu tahun 2015 lalu. Pada pemilu kali ini, dokumen dukungan dari bakal calon perseorangan yang diserahkan ke KPU Kabupaten Kota akan dilakukan verifikasi secara administrasi dan verifikasi secara faktual kepada seluruh para pendukung. Hal tersebut untuk memastikan bahwa data yang tertera di dalam berkas benar-benar mendukung pasangan cabup yang akan maju dalam Pilkada 2020. Hari ini KPU Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi
persiapan penerimaan dokumen dukungan untuk bakal calon perseorangan dengan 19 kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan tahun 2020. Teknisnya seperti apa Pak? Ya, kita ini sekarang sedang menamakan persepsi tentang regulasi yang ada dan tentang tata cara penerimaan dokumen dukungan tersebut. Karena kan tanggal 19 sampai 23 Februari nanti itu KPU Kabupaten Kota sudah bisa mulai menerima dokumen dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan. Untuk selain itu Pak, materi yang lain Pak? Ya, seputar verifikasi ya. Jadi setelah diterima nanti dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen itu. Verifikasi itu memastikan bahwasanya pendukung ini benar adanya secara administratif ya. Setelah administratif betul, yang tidak betul tentu saja dipisahkan dari yang betul. Nah, yang betul-betul ini nanti akan diverifikasi secara faktual. Verifikasi faktual ini memastikan menanyakan kepada masing-masing pendukung dari setiap alamat yang ada. Ini berbeda dengan pemilihan tahun 2015 yang lalu. Kalau pemilihan 2015 yang lalu itu cukup dengan sampling, artinya mengambil sebagian sebagai contoh untuk membuktikan kebenaran dukungan tersebut. Kalau pemilihan 2020 ini, semua dokumen dukungan itu akan diverifikasi secara faktual, akan didatangi satu demi satu alamat yang ada tanpa terkecuali. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Upaya tanggap demam berdarah langsung dilakukan oleh PMI Kabupaten Jember dengan melakukan fogging di sejumlah titik di Desa Jubung untuk mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti tersebut. Dari data PMI Jember, 2 warga Jubung Lor terkena demam berdarah, yakni atas nama Zahwa 6 tahun warga Jalan Merpati, Dusun Jubung Lor, dan sempat dirawat di Puskesmas Mangli, serta 1 balita Hafiz yang bertempat tinggal di Jalan Merpati, Dusun Jubung Lor. Keduanya kini masih dalam proses pemulihan pasca perawatan oleh dokter. Proses fogging langsung dilakukan oleh petugas dari PMI Jember dengan menyisir pemukiman warga di RW 7 Dusun Jubung Lor, Desa Jubung. Satu persatu rumah, selokan, serta perkarangan warga tak luput dari semprotan fogging petugas. Ya, karena ada salah satu warga, ada 2 warga yang kena penyakit DP. Untuk masyarakat itu minta untuk ke warga ke desa untuk minta fogging. Sempat dirawat di rumah sakit? Ya, sempat di rumah sakit. Itu anak-anak atau orang dewasa? Masih anak-anak. Usia antara 7 tahun. Ini ada berapa rumah Pak yang hari ini ditutup? Ada 150. Sementara itu menurut Dokter Umum PMI Jember Devi Leticia Riawan, dengan curah hujan yang tinggi di wilayah Kota Jember diharapkan masyarakat waspada dengan epidemi demam berdarah, yakni nyamuk Aedes aegypti. Untuk itu, perilaku bersih serta membuang semua genangan air bisa dilakukan warga agar epidemi tersebut tidak tumbuh dan menyebabkan wabah demam berdarah. Dan bagi warga yang ingin dilakukan fogging bisa mengajukan kepada desa yang nantinya akan dilanjutkan asesmen oleh PMI. Bila memenuhi kriteria, fogging akan dilakukan dan program ini tanpa dipungut biaya atau gratis. Karena kalau musim hujan, saluran irigasinya itu banyak air-air yang tergenang. Jadi banyak nyamuk-nyamuk yang bersarang atau bertelur di genangan-genangan air itu. Jadi banyak nyamuknya. Jadi PMI ini ada sarana untuk melakukan fogging gratis di desa-desa sekitar. Jadi kalau ada desa yang ingin dilakukan fogging, bisa mengajukan surat dengan kepala desa, kemudian disampaikan ke Markas. Nanti oleh pihak Markas akan dilakukan asesmen di desa yang terdampak, kemudian kita akan menghitung berapa unit rumah yang perlu fogging, kemudian bisa langsung. Untuk biaya fogging sendiri ini yang diajukan oleh pihak PMI gratis, tidak ada biaya apa. Pemicu terjadinya DP biasanya karena memang di desa Jubung ini saluran irigasinya nggak bagus. Jadi kemudian ada 1 pasien yang terjangkit demam berdarah. Kemudian biasanya nyamuk itu akan menggigit orang yang ada di sekitarnya. Jadi sudah ada 2 korban balita dan anak usia 5 tahun kemarin yang terkena. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.
Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember melakukan razia terhadap anak jalanan pengamen yang beroperasi di sejumlah titik lampu merah di Kabupaten Jember. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat Satpol PP bersama Dinas Sosial melakukan razia di lampu merah yang sering digunakan oleh anak jalanan dan pengamen beroperasi. Dalam razia kali ini, Dinas Sosial mengamankan 4 anak jalanan dari 3 lokasi. Selanjutnya, keempat anak jalanan yang terjaring razia dibawa ke UPT Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk didata dan diberikan pembinaan. Selain itu, mereka juga diberikan himbauan agar tidak melakukan aktivitas di jalan raya, baik ngamen maupun untuk meminta-minta. Menurut Haryono, staf Dinas Sosial Kabupaten Jember, razia anak jalanan ini merupakan tindak lanjut atas laporan sejumlah masyarakat yang resah dengan keberadaan anak jalanan ini. Usai didata, mereka mendapatkan arahan program pelatihan keahlian dari pemerintah untuk anak jalanan. Dengan harapan melalui program pelatihan keahlian ini, anak jalanan tersebut dapat hidup mandiri di kemudian hari. Masyarakat mengatakan anak-anak ini sering mengganggu ketertiban lalu lintas, baik itu di lampu merah atau di jalanan, lampu merah kota dan lampu merah kecamatan. Yang kita amankan dari anak pengamen dan anak jalanan itu kita dapat 4 orang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.